نويت تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه ورضاه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Terakhir itu sampai mana sih? 20. Ayo, ارفع الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مالك رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. القاعدة العشرون الأصل في الأبضاع التحريم. الأمثلة منها إذا اختلطت محرمة بنسوة محرمة إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية إضافة بنسوة قرية بنسوة قرية kampung. أين قريتك؟ قرية أنت فين؟ تم محصورات تم امتنع الاجتهاد لأن من شرط الاجتهاد في الشيء أن يكون أصله مباحة حتى يتأيد ذلك الأصل الاجتهاد وإنما جاز النكاح في صورة غير المحصورات رخصة لئلا يسند باب النكاح ويفتح باب السفاح. لئلا يسند ينسد لئلا ينسد باب النكاح لئلا ينسد باب النكاح ويفتح باب السفاح. ويفتح وينفتح وينفتح باب السفاح. تمام. منها لو وكل شخصا في شراء جارية ووصفها فاشترى الوكيل جارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل لم يحل للموكل وطئها لاحتمال أنه اشتراها لنفسه بالإضافة لاحتمال أنه اشتراها لنفسه وإن كان شراء الوكيل الجاري وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المذكورة ظاهرا في الحل ولكن الأصل التحريم حتى يتيقن سبب الحل. منها وطأ السرار التي كيف وطأ السرار التي يجلين من موضع الحرب التي يجنين فين؟ يجلين
allati yajlina min mawdi'il harbi la tahillu illa an yantasiba fil maghanimi min jihatil imami man yahsun kismatuha wa fayaqsimuha min ghairi khifin wala zulmin. Qala Allah Ta'ala wa'mur bil ma'rufi wa'rid 'anil jahilin. Al-A'raf. Wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Baik, tim. Wal 'urfu al-'ada muhkamah. Wal 'urfu huwa al-'ada, kepada itu ya, al-'ada al-muhkamah. Baik. Ya nakhud wahid bas. Baik. Jadi auladi syuf di dalam kaidah fiqhiyah ada satu kaidah yang judulnya atau kaidah tersebut al-aslu fil abdha' at-tahrim. Al-aslu fil abdha' at-tahrim. Apa arti al-abdha'? Al-abdha' itu kalimatu jam'in, kalimat jama', wa mufraduhu bid'un. Ada mufrad dari kalimat abdha', mufradnya adalah bid'un. Ada bid'un. Artinya bid'un apa? Alladzi yaqbuhu dzikruh. Sesuatu yang jelek kalau disebutkan. Alhamdulillah. Cuman kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, bid'a artinya kelamin perempuan. Ya, kelamin perempuan, al-bid'a. Ya. Seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ketika Nabi mengatakan tentang itu apa? Nazar, ketika melihat perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan idza ra'a ahadukum imra'atan hasna'a fa'ajabathu falyati ahlah fa innal bud'a wahid atau fa innal bid'a wahid. Terserah, galibnya ngomongnya bud', tapi boleh mengatakan bid'a. Fa innal bud'a wahid wa ma'aha mithlu alladhi 'alayha. Nabi SAW katakan idza ra'a ahadukum, apabila melihat salah satu di antara kalian, imra'atan, kepada perempuan, hasna'a, yang cantik, yang bagus, hasna, fa'ajabathu, mengagumkan perempuan ini kepada laki-laki tersebut, falyati ahlah, maka hendaklah mendatangi istrinya. Kenapa? Fa innal bud'a wahid, karena sesungguhnya bud'a itu satu, sama aja. Wa ma'aha mithlu alladhi 'alaiha, dan yang dimiliki oleh perempuan cantik yang tadi itu sama dengan yang dimiliki oleh istrinya. Begitu. Nah, makanya abdha', al-aslu fil abdha' at-tahrim. Hukum asal di dalam abdha', budu' atau kelamin itu tahrim. Itu hukum asal. Tidak boleh dirubah. Tahrim. Nah sekarang ente lihat, perjalanan manusia itu tentang kelamin, itu ada istilah zina. Kenapa? Karena asal di dalam kelamin itu haram. Dia bisa jadi halal cuma dua di dalam Islam. Sekarang yang ada cuma satu. Pertama adalah an-nikah. Ada fil Islam. Yang ada sekarang an-nikah. Muhabbad. Yang kedua, as-sarari atau sariyah atau amah, perbudakan perempuan.
Nah ini budak perempuan juga sama, dihalalkan. Cuman bisyurut, ada syarat-syaratnya. Ya, tuh, kayak misalnya santri ribat ikut perang ke Israel, paham tidak? Israel habis nih sama santri ribat misalnya dibantai. Paham tidak? Ceweknya masih ada tersisa 10. Dibawa, ditangkap, jadi sariyah namanya. Jadi amah, hamba sahaya. Nah, tapi nggak tahu hukumnya sekarang tuh bagaimana. Sekarang kan ada pemerintahan, ya. Tapi contoh amat seperti itu. Dulu orang-orang di medan perang begitu, dijadikan amat, budak, hamba sahaya. Perbudakan itu hina apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena diciptakan atau disyariatkan perbudakan plus dengan memerdekakan. Tahrir. Jadi ada perbudakan, ada memerdekakan. Makanya orang kalau memerdekakan satu hamba sahaya, orang punya budak nih, dia merdekakan budaknya, hamba sahayanya, maka memerdekakan hamba sahaya itu kata Nabi sama dengan memerdekakan dirinya dari neraka. Jadi orang yang membebaskan budak, hamba sahaya, itu sama seperti dia membebaskan dirinya. Baik. Jadi al-aslu fil abdha' at-tahrim. Hukum asal di dalam abdha' itu tahrim, haram. Itu hukum asal. Al-aslu fil abdha' at-tahrim. Makanya dicontohkan begini. Law ikhtalatat mahramatun binisa'i qaryatin. Tapi catatannya mahsuratin. Perhatikan. Jadi kalau terjadi, kata musannif, mahram kita, mahram. Mahram itu perempuan yang diharamkan nikah kepada kita. Mahram. Ya. Makanya kalau ditanya, mahram inti siapa? Mahram inti saya, ini mahram inti bukan. Nah, suka ada pertanyaan. Nah, istilah mahram itu, auladi, itu istilah di dalam hukum syariah. Perempuan yang boleh kita lihat, perempuan yang boleh kita sentuh tanpa pernikahan. Tapi sentuhan sebatas kayak cium tangan dan lain-lain. Dan tidak batal wudu. Nah, siapa itu disebut? Disebut namanya mahram. Disebut namanya mahram. Nah, mahram ini ada mahram selama-lamanya, ada mahram sewaktu-waktu. Mahram selama-lamanya seperti siapa? Ibu ente itu mahram. Kakak ente, adik ente, bibi ente, itu mahram muabbad selama-lamanya. Walaupun nanti di sorga mahram itu tidak berlaku. Boleh laki-laki nikah sama adiknya, boleh laki-laki nikah sama kakaknya di sorga tapi kalau sama ibunya nggak boleh. Hukum di sorga dirubah sama Allah. Tapi kalau hukum di dunia udah muabbad itu. Selama-lamanya, artinya sampai inti mati itu mahram. Ada yang mahramnya itu sementara. Mahramnya itu sementara. Mahram sementara itu adalah perempuan yang diharamkan, namun karena ada sebab, dan sebab itu bisa berakhir. Maka disebut namanya mahram sementara. Bisa berakhir. Seperti siapa? Seperti adik ipar atau kakak ipar kita. Alhamdulillah. Misalnya Yazid, ente nikah sama si Markonah misal. Alhamdulillah. Si Markonah ini punya adik namanya Marbu'ah. Alhamdulillah. Nah, ente itu sama si Marbu'ah mahram Yazid. Mahram. Tapi ente sama adik ipar ente mahramnya sementara. Artinya mahram ente haram nikah sama dia. Tapi karena sementara, haramnya itu sementara, tidak selama-lamanya, maka melihatnya dia nggak boleh, menyentuhnya dia apalagi,
Kalau bersentuhan batal wudu. Nggak boleh leluasa khalwat berdua-duaan, nggak boleh sama adik ipar, kakak ipar, nggak boleh berdua-duaan. Ya kan mahram saya, iya, tapi mahramnya inti sama adik ipar ente itu sementara. Atau mahram ente sama kakak ipar ente itu sementara. Kenapa? Karena kalau ente punya istri yang tadi Yazid meninggal dunia, boleh nggak nikah sama adiknya? Boleh. Boleh nggak nikah sama kakaknya? Boleh. Itu disebut mahram sementara. Tapi kalau bibi kita, adiknya bapak misalnya, itu selama-lamanya. Sampai ente mati udah. Bukan karena terikat apa-apa, memang dia mahram. Bedakan tuh. Nah, bedakan. Jadi mahram sementara sama mahram selama-lamanya. Yang mahram selama-lamanya ini yang enggak batal wudu. Seperti siapa? Ibu, ibu kita. Atau mertua. Mertua masuk mahram tuh. Kalian menikah sama perempuan. Nah, dengan ibunya kalian mahram selama-lamanya. Mahram selama-lamanya. Walaupun si suami dengan istrinya cerai, tetap sama mertua masih mahram. Selama-lamanya mahram. Sudah terus mahram. Artinya nggak batal wudu, bersentuhan, nggak batal. Ya ketika salaman, cium tangan misalnya, nggak batal. Mahram selama-lamanya. Ya. Nah, jadi ente pahamin nih, semua. Mahram itu ada dua. Ada mahram mu'abbad selama-lamanya, ada mahram mu'aggad di waktu-waktu tertentu. Ya. Nah, ente tadi contoh, kenapa ente haram menikah dengan adik ipar? Karena ente telah menikahi kakaknya dan masih menikahi kakaknya. Makanya haram menikahi adiknya. Ibaratnya kalau mengumpulkan dua perempuan ada mahram, nggak boleh. Nah, ketika laki-laki ini cerai dengan istrinya atau istrinya meninggal dunia, maka si laki-laki ini boleh menikah dengan adik istrinya. Boleh. Makanya kan ada istilah di kita turun ranjang, naik ranjang istilahnya. Jadi kalau ada laki-laki nikah dengan perempuan, perempuannya meninggal nih, akhirnya dia nikah sama adiknya, jadi bilang turun ranjang. Kalau nikah ke atas dibilang apa? Naik ranjang. Padahal bukan naik turun, padahal itu nikah lagi sama adiknya gitu. Cuman istilah bahasa kita. Boleh istilah itu dipakai. Baik. Nah, sekarang gini, al-aslu fil abdha at-tahrim. Asal di dalam budu' itu kelamin, at-tahrimu yaitu haram. Asalnya itu haram. Nah, karena hukum asal ini haram, maka yang dipegang ini hukum yang paling kuat, yaitu hukum asal. Makanya kalau begini, misalnya begini. Nih, Ustaz kasih contoh dulu. Misalnya begini. Kalian misal punya adik. Misal, punya adik perempuan. Tapi dari bayi sudah dipisahkan. Misalnya, adik kalian itu diinformasikan tinggalnya di kampung Cipetir. Tapi yang mana adik ente? Nggak tahu. Kenapa dipisahkan? Misal diambil gitu. Diambil anak atau gimana lah. Pokoknya pisah aja. Atau kayak cerita di Sukabumi. Cerita di Sukabumi begitu waladi. Jadi kalau ada yang lahir kembar, ini daerah Sukabumi nih. Ada kejadian maksudnya. Yang lahir kembar, itu pernah lahir kembar, dua-duanya meninggal. Akhirnya ada yang fatwa, ada yang bicara, ada yang ngomong. Kalau lahir kembar katanya, itu biar dua-duanya panjang umur, pisahin ketika bayi.
Udah, bawa aja. Kasih yang satu ke siapa aja. Akhirnya dia hamil lagi. Benar, lahir lagi apa? 2. Kembar. Dipisahin langsung. Yang satu dikasih orang, yang satu dipegang sama dia. Itu sampai besar panjang umur. Untungnya datanya ketahuan. Nah kalau datanya nggak ketahuan misal. Dikasih ke siapa? Nggak tahu. Ibu bapak ente udah mati. Udah wafat. Nggak tahu siapa yang ngasih. Di mana saudari saya? Di Kampung Cipetir. Yang mana ya Kampung Cipetir? Aduh gimana nih? Syuf. Ente tidak boleh beristihad mencari perempuan di Kampung Cipetir untuk ente nikahi. Nggak boleh. Karena mungkin yang ente nikahi siapa? Ada ente. Al-aslu fil awdha at-tahrim. Dengan catatan apa? Perempuan di Kampung Cipetir mahsurah. Mahsurah itu adad mahsur. Ente nanti di dalam bab jamaah ada istilah namanya adad mahsur. Ini sama. Di bab salatil jamaah dengan di bab ini istilah adad mahsur itu sama. Kalau diterjemahkan adad mahsur apa? Adad bilangan mahsur terhitung. Terhitung. Tapi kalau lebih dijelaskan lagi, dirincikan lagi, adad mahsur itu adalah adad bilangan jumlah lauro al-ain. Kalau mata sekedar memandang begini, itu terhitung. Itu namanya adad mahsur. Itu namanya adad apa? Mahsur. Ini nanti berkaitan dengan bab apa lagi diantaranya? Bab sholat jamaah. Kalau ente sholat berjamaah, kemudian ente lamakan sholatnya, kemudian ente lamakan sholatnya, ente harus minta izin dulu. Minta izin. Itu minta izin kalau makmumnya mahsurun. Mahsur itu terhitung. Tapi kalau makmumnya tidak mahsur, nggak bisa ente minta izin gimana. Makanya kalau jadi imam itu jangan istilahnya apa ya? Jangan sok-sokan jadi imam terus dilamain gitu. Jangan. Nah, adad mahsur itu kalau lebih diperincikan lagi apa? Adad kalau terlihat oleh mata itu langsung bisa terhitung. Kayak contoh gini, ente sekarang yang segini, ente di sini, itu masuknya adad mahsur apa adad goer mahsur? Ya ente berdiri satu orang, bukan dihitung satu-satu begini, bukan. Bukan. Tapi ente lihat, oh 30 ini, oh 40 ini. Nah, terhitung seperti itu nggak? Kalau enggak berarti goer mahsur. Kalau terhitung berarti mahsur. Tidak ada yang menjelaskan adad mahsur itu berapa jumlahnya. Misalnya 20 orang, apa 30 orang, itu tidak ada. Nah, adad mahsur. Jadi laura al-ain, kalau mata ini memandang, la hasaraha, bisa menghitung langsung. Berapa orang tuh? Ente lihat. Oh, 30 Zat. Langsung. Itu namanya adad mahsur. Berapa orang tuh? Waduh, berapa Zat ya? Bentar Zat, bentar saya hitung dulu. Ini kayaknya agak banyak Zat. Aduh. Terus dia hitung. Nah, itu namanya adad ghair mahsur. Nah, kalau di kampung itu wanita-wanita yang ada mahsuratun. Jadi mahsurah perempuannya. Alhamdulillah. Dan ade ente, mahram ente ada di situ salah satunya. Tapi ente nggak tahu yang mana. Nggak boleh ente beristihad menikah salah satu perempuan di situ. Nggak boleh. Kenapa? Karena kemungkinan yang ente nikahi apa? Ade mahram ente. Ya kan mungkin kalau perempuannya 20, yang satu, yang 19 bukan. Iya. Tapi hukum asal di dalam abdu apa? At-tahrim. Ketika hukum asal itu tahrim, maka tahrim itulah yang lebih kuat. Makanya ada istilah al-aslu qawiyun.
Yang asal itu kuat. Itu. Al-aslu qawiyun. Yang asal itu kuat. Kayak ente hebat misalnya, pinter ngaji, pinter ini, pinter itu. Bapak ente nggak pinter-pinter, standar begitu aja misalnya. Maka tetap bapak ente paling besar pahalanya. Kenapa? Wal aslu. Karena dia apa? Asal. Al aslu qawiyun. Yang asal itu kuat. Itu istilah di dalam apa? Di dalam qawaid fiqhiyah seperti itu tadi. Itu contohnya seperti itu. Tadi contoh kedua yang apa? Nah, contoh kedua lawakala. Perhatikan. Contoh yang kedua. Tapi ini nggak ada sih, perbudakan nggak ada sekarang. Tapi nggak apa-apa lah, kita contohin aja satu. Nih aulad. Tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa perbudakan atau amat hamba sahaya itu ada di dalam syariat. Dan ketika hamba sahaya itu perempuan, halal oleh tuannya, halal oleh sayyidnya, tuannya dia apa? Ditiduri. Halal. Makanya kata Allah itu apa? Au ma malakat aimanukum. Apa itu? Apa ayatnya? Suka lupa tuh. Au ma malakat aimanukum. Jadi Allah haramkan bagi kalian itu perempuan kecuali menikah. Yang kedua, malakat. Kalian miliki aimanukum. Ini yang disebut istilahnya apa namanya tadi? Perbudakan atau hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu boleh ditiduri. Hamba sahaya boleh tiduri. Hamba sahaya boleh ditiduri. Nah, auladi, hamba sahaya itu halal ditiduri. Tapi catatannya sudah jadi milik ente. Jadi milik. Ini milik anak ini. Sudah milik, udah halal ditiduri. Tapi kalau belum jadi milik atau masih milik orang lain, istilahnya haram ente tiduri, sama dengan zina. Haram. Termasuk zina itu. Nah sekarang apa yang jadi contoh? Al-aslu fil abda' at-tahrim. Mana yang jadi contoh? Yang jadi contoh gini. Misalnya gini. Ustadz nyuruh Ramdhani beli amat. Ramdhani, ta'al. Marhaba Ustadz. Saya wakilkan kepada kamu untuk membeli seorang amat. Amatnya begini, sifatnya disebutin sama Ustadz. Misalnya yang rambutnya panjang, misalnya. Yang begini, ngewakilkan. Akhirnya Ramdhani jalanlah dengan uang dan perwakilan dari Ustadz ke pasar. Beli apa? Beli amat. Dapat nih amatnya Ramdhani. Sifatnya dapat. Pulang akhirnya. Pada saat pulang di perjalanan, amatnya itu meninggal. Belum sampai ke tangan Ustadz. Di perjalanan meninggal. Nah, perempuan amat itu, si amatnya yang meninggal ya? Oh, syakhsnya? Oh iya. Astagfirullah. Di perjalanan, Ramdhaninya yang mati. Yang matinya siapa? Ramdhani yang mati, yang meninggal di perjalanan, belum diserahkan ke Ustadz itu amat. Maka tahu hukumnya? Posisi amat tersebut untuk Ustadz masih haram.
Loh, kan Ustaz yang mewakilkan kepada Ramdhani, iya, betul. Tapi mungkin saja karena Ramdhani sudah meninggal, mungkin saja dia beli amat itu untuk siapa? Untuk dirinya. Mungkin dia begini, beli amat untuk dirinya, yang buat Ustaz besok lagi. Mungkin begitu. Maka ketika ada kemungkinan di dalam bab kelamin itu, hukumnya yang asal adalah haram. Maka ketika yang asal adalah haram dan itu lebih kuat, maka yang haram itu pertimbangan haram itu dikedepankan daripada pertimbangan yang halal. Kalau ini kan pertimbangan dua nih. Ramdhani beli amat ke pasar. Itu amat bisa jadi pesanan Ustadz yang Ustadz beli di pasar dengan mewakilkan kepada Ramdhani, berarti kalau itu kan halal. Bisa jadi juga Ramdhani beli amat itu untuk dirinya, yang buat Ustadz itu besok baru mau dibeliin. Ada kemungkinan. Ketika ada kemungkinan halal, ada kemungkinan haram di dalam bab wudu' nih, maka yang kemungkinan haram ini dikedepankan. Kenapa? Al-aslu fil abdha at-tahrim wal aslu qawiyun. Yang asal itu apa? Kuat. Kayak contoh yang tadi yang awal, Ustaz balik lagi contoh. Itu kan ada wanita di kampung Cipetir itu ada 20. Salah satunya mahram ente yang tercampur, tapi ente nggak tahu yang mana mahram ente ini. Mahram ente ini yang mana? Ente nggak tahu yang mana ini mahram. Ente nggak tahu. Berarti ketika ente menikah sama salah satu 20 perempuan dari Cipetir itu, kemungkinan dia itu adalah orang lain. Berarti halal nggak? Halal. Kemungkinan dia itu saudara ente. Berarti haram nggak? Nah, ketika ada dua kemungkinan yang halal dan yang haram, walaupun kemungkinan yang halal lebih besar, 19 perempuan lawan 1 perempuan, berarti kan yang kemungkinan halal lebih besar daripada yang haram. Tetap dalam bab kelamin itu didahulukan at-tahrim. Kenapa? Al-aslu fil abda'i at-tahrim. Syuk. Kalimatnya. Al-aslu fil abda' at-tahrim. Itu. Al-aslu fil abda' at-tahrim. Asal di dalam kelamin itu haram. Ya. Lain kalau di dalam bab harta. Al-aslu fil amwal al-halal. Asalnya dalam harta apa? Halal. Sekarang gini, ini contohnya. Amir Rafi'i ini pembisnis batu bara. Wah, kacau nih. Tapi dia punya usaha juga. Apa? Punya klub. Punya tempat mengobok. Wah, jual beli ganja. Misalnya. Datang nih Amir Rafi'i keribat. Ente dibagi duit semuanya. Masing-masing 1 miliar. Nah sekarang uangnya bisa jadi apa? Halal dari hasil batu bara, bisa jadi haram dari hasil apa? Dari hasil yang haram. Nah sekarang hukumnya uang ini halal apa haram? Kembali ke hukum asal. Harta ini hukum asalnya apa? Halal, berarti yang halal yang kuat. Udah ambil. Tapi jangan nanya. Ente kalau ketemu preman, misal, itu preman terkenal tukang nyolong. Misal, pokoknya terkenal udah. Oh ini orang tukang nyolong udah. Ini orang tukang nyolong udah terkenal. Pas ente mau ke pesantren, dia manggil, "Yang santri sini, nitipin duit 200.000. Buat kamu di pesantren, Mamang nambahin 200.000. Ini masyhur tukang apa? Tukang apa? Tukang nyolong. Sekarang ini duit 200.000 hasil apa? Tahu ini hasil nyolong? Hasil apa? Bisa jadi hasil nyolong, bisa jadi hasil kerja. Artinya bisa jadi halal, bisa jadi haram. Antara dua ini, Bang. Nah,
Karena hukum asal di dalam harta itu halal, maka hukumnya apa? Halal. Dengan catatan ente jangan nanya. Kalau ente nanya, Kang, ini duit 200.000 hasil halal apa hasil haram? Dia ngomong hasil haram, ente ambil juga, haram tuh duit. Nah boleh diambil. Karena hasil haram dia ngomong. Itu bedain tuh. Kalau fil abdo, al aslu fil abdo at-tahrim. Ketika ada keraguan dalam abdo, halalkah, haramkah, maka hukum yang dikedepankan hukum apa? Haram. Al aslu fil abdo al haram at-tahrim. Wal aslu fil amwal al halal. Asal di dalam harta itu halal hukum asalnya. Orang kerja, orang dagang, orang begini. Adalah harta-harta yang haram. Nah, ada orang hartanya halal dan hartanya haram. Ngasih ke kita. Bagaimana? Ambil apa jangan? Ambil. Karena aslu fil amwal al-halal, at-tahlil. Sudah. Ambil aja sudah. Halal itu. Tapi kalau nanya, dijawab hasilnya haram, berarti ya balikin lagi. Nah. Dulu Ustaz pernah auladi. Ustaz pernah ceramah. Ya. Ustaz nggak tahu. Jadi diundang ceramah selamatan. Acaranya acara selamatan doang. Selamatan mau berangkat umroh. Ustaz ceramah. Paling juga 5 menit ceramahnya. Karena waktunya sebentar. Singkat banget. Paling 5 menit waktunya. Ceramah. Beres ceramah itu 5 menit waktunya. Alhamdulillah. Beres ya makan apa minum istilahnya. Pamitlah Ustaz. Dikasih uang transport. Dikasih ansop. Alhamdulillah. Dikasih amplop tuh pas pulang. Pak Kiai ada sedikit hadiah kan. Ustaz, oh kok begini ya amplopnya coklat gitu. Biasa kan amplop putih. Alhamdulillah. Amplop putih biasa. Ini amplopnya coklat. Kok dipegangnya susah dilipat begitu. Masih berdiri aja dia. Takabur. Masih berdiri. Jadi ambil semua Ustaz tuh. Kantongin. Nongol aja montok gitu. Udah beres naik mobil apa. Pulang ke rumah ya dikasih. Ini takut ada kepentingan di pesantren apa. Dikasih sama Umah tuh. Beres, dibuka. Itu ternyata isinya berapa? 18 juta. Nah, ceramah tuh. Kiai 5 menit 18 juta. Nah, dikasih 18 juta. Ya sudah Ustaz bersyukur. Alhamdulillah. Sudah alhamdulillah. Ala barakatillah. Akhirnya dipakai itu 18 juta. Ya dipakai kehidupan, dipakai pembangunan, dipakai lah udah habis pokoknya. 2 minggu kemudian, orang yang nelpon Ustaz, yang ngundang ke tempat itu nelpon lagi. Assalamualaikum. Salam. Ustaz sehat? Sehat. Biasa, basa-basi istilahnya. Ustaz udah tahu berita nggak? Berita apa? Itu yang waktu itu ngundang Ustaz ceramah selamatan itu. Oh iya, kenapa? Beliau ditangkap KPK katanya. Terbukti korupsi. Berarti itu uang bisa jadi apa? Hasil korupsi. Berarti haram nggak? Bisa jadi uang apa? Uang halal. Bagaimana hukumnya? Halal. Ustaz nggak mau nanya, ngapain nanya-nanya? Nggak ada kerjaan. Mesti ke KPK nanya. Fulus yang ente kasih ke aneh, fulus apa itu? Hasil ente nyolong apa hasil ente syugul? Nggak perlu. Al aslu fil amwal at-tahlil halal. Udah beres halal. Itu. Makanya kalau ada orang hartanya ikhtalat, tercampur antara harta halal dan harta haram, tercampur. Ente dikasih. Ambil apa jangan? Yang terbaik jangan. Bukan ente menghukumi uang itu haram, bukan. Itu buruk sangka. Tapi ente menghukumi kehati-hatian di dalam mengambil harta. Tapi kalau diambil juga hukumnya apa? Halal. Kayak ada bos
Waktu hari apa tuh? Ustadz masih lupa. Ada tamu. Itu tamu, Ustadz nggak tahu, polos saja. Ustadz nggak tahu. Pakai mobil jeep gede. Pernah lihat nggak santri? Pokoknya ada mobil jeep gede waktu. Ada tamu ke rumah. Nah, ini tamu cerita. Jadi tamu ini ke situ disuruh seseorang. Ente cobalah, ente ceritakan masalah ente ke Ustadz Muhyi itu di Cigombong. Nah, akhirnya dia maksain ke Cigombong ceritanya. Ketemu sama Ustadz, ketemu. Cerita di teras rumah. Masalah kehidupannya cerita. Ya Ustadz jawab apa yang Ustadz bisa. Cerita lagi, Ustadz jawab lagi. Minta nasihat, ya Ustadz nasihatin buat diri Ustadz dan dirinya. Terus dialog terjadi. Pas pulang, ngasihlah sesuatu. Ya sudah Ustadz ambil, udah pulang dia sudah. Pas beres pulang, alhamdulillah. Ini yang nunjukin telepon. Ustaz, tamu datang itu yang Pak itu datang. Diskusi, iya. Kesian satu orang, kesian. Kenapa? Iya, dia udah tua, udah begini, itu orang Ustaz, itu bos tempat perjudian di Jakarta. Jadi udah tua mau taubat sekarang. Udah banyak judi mau taubat. Bos tempat perjudian. Nah sekarang itu uangnya gimana? Uangnya, kuehnya yang udah dikirimin, dihadiahin gimana? Wal aslu fil amwal. Ya Ustaz juga nggak tahu dia bandar judi. Bandar judi. Astagfirullah. Kayaknya bandar sapi kayak gitu. Bandar kopi apa. Ini bandar judi. Allah Akbar. Ya, jadi wal aslu fil abdha at-tahrim. Wal aslu fil abdha at-tahrim. Ingat-ingat ya. Jadi ketika ada kemungkinan halal dan ada kemungkinan haram di dalam masalah bab abdha, maka hukum asalnya adalah at-tahrim. Wal aslu fil abdha'i at-tahrim. Asal di dalam wudu' itu adalah at-tahrim. Ya. Paham tu Maulani? Wallahu a'lam bishawab.